Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia hidup. Anjir, untuk siakat nyengir-nyengir wae. Oke, dan di video kali ini saya masih sharing tentang bagaimana cara mengurus burung murai batu, baik itu yang bermasalah maupun yang dipermasalahkan. Anjir. Ya, dan di sini pertanyaan yang masih sering menjadi pertanyaan yang masih familiar ya, begitu masih sering ditanyakan. Nah, bagaimana katanya caranya supaya burung saya yang macet bunyi, karena macet bunyi itu ada beberapa hal. Yang pertama karena drop mental, yang kedua karena stres, yang ketiga karena dia mempunyai penyakit ya, seperti itu karena alergi, jamur, ataupun dia itu stres karena ditinggalkan sang mantan. Akhirnya semua hal bener. Dah. Nah, iya Tahu Sumedang. oh ini tahu Sumedang, katanya tetangga jualan tahu Sumedang, cing orang cobian heula sakedap. Lawas. Oke, dan di sini kita bermain dari ciri-ciri dulu lah. Ciri-ciri burung drop mental itu bagaimana? Biasanya dia itu matung, membisu, ngejentul jika tunggul, atau kalau bahasa Sundanya itu ya seperti itu. Jadi dia itu diem lah, ngejentul, bunyi kagak, kucat-kecet kagak, ya. Itu penyebabnya karena burung murai kita itu kena mental. Kunaon, kenapa nong burung bisa kena mental? Biasanya kalau burung-burung misalkan burung muda disandingkan jeung burung tua ya, jadi suaranya itu ketinggian, mentalnya itu jadi kena mental. Kalau bahasa Sundanya itu eleksima ya, seperti itu. Jadi si burungnya itu, jadi si burung yang ini si semok mau makan. Semok akan nong ya usaha. Jadi biasanya disebabkan karena burungnya itu misalkan di rumah kita itu punya cicak hijau, jadi suaranya itu lebih kencang daripada burung murai ya, jadi dia itu merasa kaget, stres, kena mental. Atau di tempat kita itu kita misalkan punya burung pastol, dideketin sama burung murai yang udah tua, udah mapan, jam tayang dan jam terbangnya itu udah bagus. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab utama dia itu kena mental. Ataupun di sini burung suren, jalak suren punya abah. Kata teman-teman saya, "Nong, jangan dideketin sama jalak suren, nanti burung punya kamu kena mental." Yang ada apa? Yang ada punya abah nggak kicau, nggak gacor. Dulunya itu jalak surennya itu sampai kan kamu riding bulunya tuh, suaranya itu dari jam 4 dia itu udah gacor. Sekarang mah nggak ada, kalah mental sama si burung murai batu kesayangan saya. Ada eleh ya, seperti itu. Dan biasanya juga karena yang kedua itu burung itu stres. Ada gak tanda-tanda yang sangat signifikan, tanda-tanda yang sangat jelas bahwa burung murai kita itu stres? Ada. Dari asalnya dia itu diem, sekarang dia itu jadi mencela-mencela gak jelas. Jadi dia itu jadi giras. Jadi dia itu jadi agresif, tapi bukan agresif responsif dan singset. Itu burung bagus, sehat itu. Ini bukan. Ini burungnya itu terlalu agresif. Dia itu jadi mencela-mencela gak jelas sampai ke nemrag ini, nemrag jeruji, ya. Gacor enggak? Ya, itu seperti itu. Itu tanda-tanda burung stres. Jadi dia itu biasanya stres penyebabnya karena ada teman saya burungnya itu terah juara, dia itu burungnya itu jatuh sama sangkar-sangkarnya. Lagi dijemur, gak tahu nyengsol, gak tahu gak pas, mungkinnya ngegantungnya gede angin kenceng lagi babaru Cina. Wah, brak! Padahal udah mau digantang. 3 hari lagi itu mau digantang burung. Sekarang dia itu kena mental. Brak! Iya, dia itu jadi jatuh sama sangkar-sangkarnya langsung. Drastis, harita keneh, macet bunyi. Tadi engkekeun. Ya, anjing teu make bahasa Sunda sih ya. Gak pakai lama, gak pakai L, langsung brak! Macet langsung dia itu, macet bunyi.
Lama gak penanganannya? Sangat lama sekali. Ya, seperti itu. Bikin Kak Nong. Nanti sama saya di gebag-gebig lagi ya. Saya kalau udah kewalahan ngegebag-gebig burungnya dikasih sama Akang, nanti burung Akang saya yang gebag-gebig. Nah, seperti itu. Itu bisa menjadi penyebab utama. Dia itu brak jatuh sama sangkar-sangkarnya. Dia itu jadi stres ya. Penyebab stres, ada gak yang lain penyebab stres, penyebab macet bunyi? Ada. Dia itu diambil pakai tangan. Cep, diambil pakai tangan. Percaya atau enggak, burung kalian lagi gacor-gacornya, biasanya ambil aja pakai tangan. Dibeginiin, cep. Isuk pageto langsung dia itu macet bunyi, ya. Iya, besok lusa insya Allah dia macet bunyi. Gak percaya sama kamu ya. Kalau tangan kamu mah skill dewa kayak Dede Inon mah tidak mungkin langsung macet bunyi. Kalau tangan Nong Maya mungkin kokod monongen. Kalau bahasa Sundanya kalau ngambil burung cerep cerep, udah macet bunyi. Dikarenakan apa? Dia itu kaget, stres. Itu kan burung jarang dipegang-pegang, berbeda dengan burung punya kamu. Dipegang-pegang malah gila rasanya ingin mal balik. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab utama burung stres. Ya, seperti itu. Ada gak penyebab lain macet bunyi? Ada. Penyebab lain untuk macet bunyi biasanya dia itu gering, sakit. Tanda-tanda burung sakit biasanya dia itu ngembang-ngembangin bulu, ngembang-ngembangin bulu. Iya. Kalau dijemur ngembang-ngembangin bulu gimana Nong? Itu bukan keenakan dia tuh. Aduh, enakan katanya ya. Terus kakinya biasanya diangkat satu, yang satu ditenggerin di tangkringan, yang satunya begini. Kayak yang pengkor kalau bahasa Sundanya ya. Itu juga bisa menandakan burung itu sakit. Biasanya dia itu garuk-garuk, alergi ya, seperti itu. Ada kutuan ya, seperti itu karena kurang kebersihan kandang dan juga alat-alat yang lainnya ya, seperti kerodong ini jarang dicuci. Seperti punya Akang tahun kali lebaran kadang-kadang dicucinya ke kerodong teh. Dan juga burung bisa macet bunyi karena dia itu mau mabung. Jadi dia itu pas mau mabung dia juga bisa menyebabkan macet bunyi. Dikarenakan apa? Dia juga merasa stres. Dikarenakan apa? Bulu-bulunya itu akan rontok. Tidak, bulu aing, bulu kumuut rontok. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara penanganannya? Sangat berbeda sekali. Pertama dari burung yang drop mental, burung yang stres, biasanya penanganannya itu memang sama, cuma berbeda aja di penyebab ya, di ciri-ciri itu berbeda. Biasanya kalau burung yang drop mental, burung yang stres itu biasanya sama-sama rakus, sama-sama suka makan, sama-sama gede beranghakan, gede huap itu kalau bahasa Sundanya. Jadi dia itu mau makan, terus-terusan mau makan. Makanya biasanya saya itu mengasingkan untuk burung yang drop mental, untuk burung yang stres, untuk burung yang mabung, untuk burung yang gering, untuk burung yang sakit saya pisahkan mereka dari terutamanya dari burung yang sejenis. Misalkan burung murai lagi, saya pisahkan mereka. Khusus untuk burung yang stres, untuk burung yang drop mental, untuk burung yang gering, ya sama sebenarnya mah. Dibanyakin pakan. Banyakin pakannya. Kalau extra fooding jangkrik itu tidak ditentukan. Jadi semaunya dia. Apakah Nong itu tes saya mah takutnya tes satu enggak beukeun pur, dia teh enggak mau makan pur lagi. Loba kasieun moal baleng jeung nu kitu mah aing mah. Nah, kasih aja jangkrik yang banyak. Untuk kroto biasanya saya itu dibanyakin juga. Biasanya kalau biasanya 1 minggu 2 kali, sekarang kadang-kadang untuk mendongkrak birahinya, untuk menyetabilkan lagi si semuanya, si nutrisinya itu yang dibutuhkan itu supaya dia itu melupakan kalau dia itu stres, kalau dia itu pernah kena mental, kalau dia itu pernah sakit ya. Biasanya saya banyakin aja untuk krotonya juga ya, seperti itu. Biasanya saya kasih kroto itu 1 minggu 4 kali, 5 kali, kadang setiap hari. Lihat dulu perkembangan si burung murainya itu. Nah, untuk ulat hongkong saya kasih juga sama. Ini dipisah untuk supaya dia itu tidak terlalu dekat dengan burung-burung yang lain dan juga tidak terlalu dekat dengan keramaian. Biasanya saya heningkan dulu, saya tidak memberikan masteran, saya cukup hanya memberikan pakan. Dan satu lagi, jangan lupa, ingat ting 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 ting, rup kerodong. Siang malam dia itu terus dikerodong, ya seperti itu.
Itu untuk burung murai yang memang kena kasus. Iya. Sampai kapan Nong semua itu dilakukan? Nanti juga kalau burung yang sehat ya, kalau burung yang sehat ini burung ada kasus, ini berarti burung kering. Kalau burung yang sehat yaitu agresif, responsif, singset, dan satu lagi yang selalu kalian idam-idamkan, gacor. Ya, gacor dia itu. Corocoh seperti pepetasan yang diasupkan kena bool ayam. Corocoh. Ah, anjir kalau gacoran sia mal balik. Nah, seperti itu biasanya untuk ciri-ciri kalau dia itu udah sembuh. Setelah sembuh itu bagaimana, No? Pangkas lagi semua extra fooding. Mandikan dulu dia pagi-pagi setelah beres terapi nih. Pagi-pagi kita embunkan. Selama terapi saya tidak embun, saya tidak jemur, saya tidak dekatkan dia dengan lalu lalang. Perawatan hampir sama dengan perawatan mabung. Cuma dia itu hanya untuk mengembalikan stresnya saja. Untuk mengembalikan kesehatannya dari stres, dari mental, dari drop mental, itu untuk mengembalikan. Setelah semuanya stabil, saya embunkan dulu pagi-pagi, saya embunkan dulu, terus saya mandikan dulu dia, saya mandikan. Setelah saya mandikan biasa ya extra fooding, terus kita jemur ya seperti itu. Tapi ada satu perawatan buat burung murai yang stres ya, buat burung murai yang stres ini. Biasanya saya itu buat burung murai yang stres saya perawatan agak berbeda ya. Dikarenakan apa? Kalau burung yang stres gara-gara jatuh sangkarnya dari atas ke bawah, dia itu jatuh ya. Biasanya saya itu sering memandikan dia. Ya. Saya memandikannya terus-terusan dikarenakan apa? Supaya dia itu melupakan bahwa dia itu pernah jatuh, terjun, ya, terjun bebas sama sangkar-sangkarnya. Itu sebenarnya agak sulit. Sampai ke ada ya teman saya itu menjual burung yang stres karena dia itu jatuh sama sangkar-sangkarnya, dia itu jatuh sama sangkar-sangkarnya. Dibelilah sama teman saya juga, cuma dia itu sudah ahli spesialis dalam hal mengurus perburungan mah ya. Sama dia tadi mandiin, ulah dibeja-beja cenah Nong, ya jangan dikasih tahu sama orang lain karena tanya teh Nong, ada konten atuh kan, ini juga orang lain juga perlu tahu hampuranya. Bukan saya dibeja-beja ke aing atuh. Dia itu mandikan dia ya, si burungnya itu diguyur, mandi keramba. Setelah dimandi keramba, terus dia itu angin-anginkan. Setelah diangin-anginkan, dia kasih untuk pakan, memang untuk pakan dia banyak gitu. Dari mulai extra fooding jangkrik, kroto itu uha dia itu banyak. Setelah dimandiin, setelah diangin-anginkan ya, ini jangan dulu dijemur. Setelah mandi, setelah diangin-anginkan, dia itu rup lagi kerodong, taruh, jangan di master, jangan dulu di master. Setelah dia itu merasa hari pertama belum ada perubahan, sampai 1 minggu belum ada perubahan, meskipun dia dimandikan terus. Di minggu yang kedua dia mulai nah itu juga sudah mulai ada tanda-tanda itu burung sudah mulai ada mau dia eta teh kicau asalnya mah, dia itu udah nge-Batman pisan. Batman yang cangcutnya di luar itu Nong, bukan, cuma Batman kesukaan saya yang cangcutnya di luar mah. Nah setelah itu, setelah wakeok di minggu kedua, di minggu ketiga baru dia itu mau ada sedikit perubahan ya. Dan setelah itu setelah ada perubahan dia mulai main embun dan jemur ya, seperti itu. Oke, segitu dulu lah konten dari Jenang Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah itu kok